Buahnya jumbo-jumbo. Rondolannya banyak. Berapa kilo itu kira-kira? 25-an lah. 25-an. Ya. 4 janjang tadi berarti 100-an kilo ya? Iya. Bobotnya ya. Wah, mantap ini. Buahnya Tenera. Dan salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita melihat kebun sawit milik petani sawit swadaya yang dalam proses panen. Luasnya tidak sampai 5 hektar ya, sekitar 4 hektar dengan hasil panen yang cukup memuaskan kali ini. Jadi ini hasil panen kali ini. Ini buahnya cukup seragam ya besarnya. Ini bobotnya di kisaran antara 15 sampai 20 kilo. Kalau kita lihat buahnya ini dari jenis Tenera ya. Ini banyak yang menunjukkan ciri-ciri Tenera. Ini kita lihat butiran buahnya cukup besar ya untuk ukuran tandan yang baru seperti ini. Jadi ini pohonnya baru berumur sekitar 10 tahun ya. Panen dulu dimulai di tahun 2012-an. Jadi saat ini kondisi pohonnya seperti ini. Ini cukup subur ya, kondisi pohonnya sangat hijau sekali. Oke, kita lihat proses panennya. Pemupukan untuk kebun ini cukup sering dilakukan, namun tidak dicatat apakah itu rotasinya per 4 bulan, per 2 bulan, atau per 6 bulan. Itu tidak tercatat. Apabila ada anggaran pemupukan, itu langsung dilakukan pemupukan. Dan sekarang bisa kita lihat ini kondisi tanamannya sangat hijau ya. Ini nampak sangat subur sekali kondisi pohon yang ada di kebun ini. Ini bisa kita bandingkan dengan kondisi kebun tetangga yang di sebelahnya ini. Ini daun yang ada di kebun ini sangat hijau ya, beda sekali. Corak warnanya terlihat hijau sekali. Jadi dengan keadaan yang seperti ini, panennya cukup bagus. Ini bisa kita lihat buah yang dipanen kali ini. Wah, itu lewat masak nih ya. Jadi ini ada 2 buah ya yang ada di pohon ini yang akan dipanen, yang sudah masak. Tadi sudah 1 tandan yang didodos. Dan ini brondolnya banyak sekali. Ini buahnya sudah lewat masak. Di sebelah sana itu nampaknya ada 1 lagi yang masak. Tuh. Dua tandan ya dipanen dari pohon ini. Jadi ukuran tandannya tidak terlalu besar. Untuk jenis kelapa sawitnya kita tidak mengetahui secara persis dari jenis apa kelapa sawit yang ditanam ini. Namun ini kalau kita lihat dari jumlah buah yang ada di pohon, ini nampaknya cukup bagus ya kualitas bibit kelapa sawit yang ditanam di kebun ini. Seperti nampak di depan ini buahnya cukup banyak ya, dan berukuran seragam. Jadi untuk panen di kebun ini cukup lumayan ini, karena ini tanahnya miring yang di bagian sini. Ini miring, sehingga perlu tenaga ekstra ini untuk mengumpulkan TBS ke arah gunung sebelah sana ya.
Jadi ini seperti itu cara pengumpulan buahnya. Setiap buah yang sudah dipetik itu dinaikkan ke atas gunung sana. Jadi ini cukup lumayan ya, cukup menguras tenaga. Ini cukup besar ya. Besar nih ya. Nah. Wah. 25 kilo ada. Lebih ya. Nah, jadi ini satu tandan yang barusan dipetik dengan bobot diperkirakan di atas 25 kilo. Ini dari penampakan buahnya terlihat sangat padat sekali ya buah yang dipetik kali ini. Jadi untuk kebun ini panennya cukup bagus. Brondolan yang terhambur seperti ini nanti akan dikutip tersendiri oleh tim pengangkutnya. Dan ini pemanennya selesai memetik buah langsung dikumpulkan ke atas sana. Karena ini cukup curam ya. Kalau kita lihat ini jalanan untuk mengangkut TBS-nya cukup curang. Nggak ada buah jumbo ya kalau di kebun ini yang gede gitu. Di bawah sana kan, Di bawah ada. Tapi satu areal dengan kebun ini sama arealnya ya. Iya. Yang di bawah ada yang jumbo-jumbo ya. banyak. Oh ya. Sudah dipanen toh yang di bawah? Belum. Oh belum. Jadi ini memanjang sekitar 20 baris ya, 20 batang sawit dari atas gunung sana. Itu turun ke sebelah sini. Jadi cukup lumayan tenaga yang dialokasikan untuk memanen di kebun sini. Dua tandan dipanen, ukurannya sekitar 10-an kilo ya, 10 sampai 12 kilo ini yang bobot yang ini. Itu juga sama ya, yang tadi diangkut ke situ. Itu bobotnya baru 10 atau 12 kilo. Proses pengutipan bondolan. Ini bondolan yang terhambur tadi. Ini langsung dikumpulkan ke dalam karung kecil ya. Untuk selanjutnya nanti diangkut ke atas juga di TPH yang ada di pinggir jalan. Kalau kita melihat postur pohon sawit ini cukup bagus ya. Batangnya kokoh dan buahnya banyak. Itu salah satu buah yang hampir masak ya, itu sudah dilukain bagian buahnya, namun tidak dipetik karena itu masih belum masak, baru mengkal. Jadi kelapa sawit yang ada di kebun ini ukurannya cukup seragam ya, baik pohonnya maupun buahnya. Dengan postur seperti ini, hasil yang dicapai di kebun ini cukup memuaskan. Dari 4 hektar lahan, panen tidak kurang dari 5 ton dalam satu rotasi panen. Untuk rotasi panen di kebun ini dilakukan 15 hari sekali dengan bentuk tanah yang merah seperti ini. Ini nampaknya subur ya. Jadi tanahnya itu merah seperti ini karena lahan ini biasa disebut juga dengan lahan tanah merah, yang mana sebagian besar tanahnya apabila dikupas berwarna merah seperti ini. Ini hasil panen yang tadi. Ini terlihat beberapa buah sudah lewat masak karena memang panen untuk kebun ini dilakukan hanya memetik untuk buah-buah yang sudah membrondol. Dan ini di area yang pinggir, area yang dekat dengan tambang. Untuk areal kelapa sawit ini sebenarnya dulu luas sampai ke area tambang ini, namun sebagian sudah terkena tambang sehingga
saat ini tersisa sekitar 4 hektar ya yang ada di kebun ini. Ini nampak beberapa biji sudah jatuh dan ini sudah ada 2 buah yang membrondol. Jadi kelapa sawit yang baik dipetik pada saat dia sudah masuk masa kriteria masa panen. Dan ini seperti itu semua untuk panen kali ini. Dipetik buah yang sudah membrondol. Ini kelewat masak ya? Kelewat hari panennya? Oh iya, makanya saya perhatikan tadi kok banyak buah yang brondolannya kebanyakan ini. Sudah lewat masak nih. Ini yang satu pohon ini nampaknya juga cukup memuaskan ya. Buahnya masih banyak ya. Saat ini di bulan Maret tahun 2021, yang mana ini sebagian buah di beberapa kebun petani sawit swadaya mengalami trek. Namun untuk kebun ini nampaknya ini produksi masih cukup tinggi. Dan ternyata tadi saya tanyakan ke pemanennya, kenapa banyak sekali brondolan yang ada di pohon. Ternyata panen untuk kali ini lewat hari ya. Ini terlihat beberapa biji yang terluar ini sudah brondol, jadi fraksinya sudah lebih dari fraksi 2 ya untuk panen di kebun ini. Cukup bagus sebenarnya untuk kualitas buahnya, karena banyak sekali buah yang membrondol yang dipetik di kebun ini. Ini ada 2 TPH ya yang ada di dekat sini. Ini ada 10 tandan di sini ya, 1, 2. Dan di sebelah sana cukup banyak tumpukan buahnya lagi. Satu tumpuk lagi. Ya, ini sudah dapat segini ya hasil panen hari ini. Ini lebih 5 ton yang berarti dapatnya nanti. Kayaknya. 4. Enggak, maksudnya panen semua kebun. Itu masih banyak yang di bawah tadi belum dipanen. Iya. Gimana Pak Sopir? Setengah hari Pak, 4 ton. Beh, Andalan itu. setengah hari ya? Setengah hari 4 ton ya? Kalau musimnya bagus Pak, panas. Oh ya, lancar. Lancar. Demikian hasil panen untuk kebun petani sawit swadaya seluas 4 hektar. Ini langsung diangkut ya ke dalam truk hasil panen kali ini, karena ini posisi kebunnya ada di pinggir jalan. Dan ini brondolan yang dikutip dikumpul di sebelah sini. Kondisi sawitnya seperti ini. Jadi kalau kelapa sawit dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan panen yang optimal. Hasil panen yang normal untuk 1 hektar lahan itu rata-rata 2 hektar per bulan. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini cukup standar ya hasil panen dari kebun petani sawit swadaya. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.